Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu? Semoga hari ini Bapak dan Ibu sehat dan tetap semangat. Sebelum masuk ke sesi, saya mau bernyanyi dulu. Ada banjir di sini, di sana. Jangan main air, selamatkan diri segera. Ada banjir di sini, di sana. Jangan sampai hanyut, cari tempat tinggi segera. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan risiko bencana banjir. Tujuan dari sesi ini adalah mendorong anak agar dapat mengenal kondisi saat banjir, dan Bapak dan Ibu juga dapat mengetahui bagaimana pengurangan risiko banjir tersebut. Sebelum kita mulai, siapa yang tahu itu apa banjir? Banjir adalah bencana yang sering melanda Indonesia yang disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi. Ada juga yang disebabkan oleh karena pasang air laut. Ada juga yang disebabkan oleh banyaknya sampah yang menumpuk di sungai ataupun kali. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang dapat Bapak Ibu lakukan saat terjadinya banjir. Yang pertama, Bapak dan Ibu tidak boleh panik dan tetap tenang. Yang kedua, bila terjadi banjir, Bapak dan Ibu bisa menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu. Jangan biarkan anak-anak bermain di genangan air, karena genangan air banjir banyak mengandung virus ataupun bakteri. Virus bakteri itu bisa juga disebut dengan virus litoporosis yang disebabkan oleh kencing tikus. Virus ini bisa menyebabkan kematian. Bila terjadi banjir, Bapak dan Ibu bisa menyelamatkan atau mengamankan barang-barang Bapak dan Ibu ke tempat yang lebih tinggi, seperti pada surat-surat penting, STNK, KTP, KK, BPKB, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bila banjir semakin tinggi, Bapak dan Ibu bisa mematikan aliran listrik. Bapak dan Ibu bisa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Semakin tinggi air, Bapak dan Ibu bisa menghubungi instansi terdekat seperti RT, RW, lurah, camat, dan lain-lainnya. Bila Ibu Bapak mengungsi, jangan melewatkan aliran air yang sangat deras karena bisa menyebabkan Bapak dan Ibu dan anak-anak bisa terseret arus banjir. Mengungsilah ke tempat yang lebih aman atau posko-posko terdekat. Berikut ini ada beberapa contoh gambar tentang penyebab terjadinya banjir. Gambar tentang penebangan pohon yang merupakan penyebab utama terjadinya banjir di wilayah Bapak dan Ibu. Gambar kedua ada tentang banyaknya tumpukan sampah di kali atau di sungai yang disebabkan oleh faktor manusianya yang suka membuang sampah ke kali ataupun ke sungai. Ini ada juga gambar setelah terjadinya banjir, karena yang disebabkan oleh tadi sampah-sampah yang banyak menumpuk dan menyebabkan banjir terjadi di wilayah Bapak dan Ibu. Berikut ini juga ada yang disebabkan banjir. Bapak dan Ibu dapat menyelamatkan barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi. Berikutnya ada tips untuk melindungi anak-anak ketika terjadinya banjir. Yang pertama, jangan biarkan anak-anak bermain di area banjir, karena di area banjir banyak mengandung kuman atau bakteri. Yang kedua, usahakan bila terjadi banjir, Bapak dan Ibu bisa pindah atau mengungsi ke area yang lebih tinggi. Yang ketiga, jagalah kebersihan anak. Pastikan anak-anak mandi setelah terkena air banjir.
dan tingkatkan intensitas mencuci tangan saat anak mau makan. Yang keempat, pastikan badan anak dalam keadaan kondisi kering dan tetap hangat. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gambar yang tadi merupakan pengenalan kepada anak agar anak dapat mengetahui tentang bencana banjir yang terjadi di lingkungan Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan melihat gambar berikut tentang cara pencegahan supaya banjir tidak terjadi di tempat Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah menanam pohon kembali. Bapak dan Ibu bisa menanam pohon di bantaran sungai ataupun kali. Dengan cara menanam pohon ini bisa mengurangi risiko terjadinya banjir. Yang kedua, cara pencegahan banjir yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah ke kali ataupun ke sungai. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah mengenalkan beberapa contoh kondisi bencana banjir kepada anak-anak. Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Tapi kita bisa kurangi risiko bencana tersebut dengan beberapa cara. Jika bencana datang, pastikan Bapak dan Ibu tetap tenang dan tidak panik. Kita dapat mempelajari gejalanya dan menghindari bahayanya. Semoga sesi kita hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan sampai jumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Salam Kelip, keluarga lingkaran pertama dalam perlindungan anak. Terima kasih.